Bung Toel nilai Sintayong degradasikan pemain lokal. Tommy Welly yang akrab disapa dengan Bung Toel mengemukakan pandangannya terhadap Sintayong, pelatih timnas Indonesia, dengan kritik tajamnya terkait penilaian terhadap para pemain lokal. Menurut Bung Toel, Sintayong dinilai pemain lokal memiliki kekurangan mental yang signifikan. Kritik itu muncul ketika pelatih berusia 53 tahun itu berbicara dengan sesi wawancara dengan Best 11, menyatakan bahwa pemain lokal seringkali merasakan rasa takut kalah sebelum pertandingan. Sintayong kemudian mengusulkan bahwa pemain naturalisasi bisa menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan mental tersebut. Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia adalah rasa takut kalah lebih mendalam daripada masalah kemampuan. Dan pemain timnas naturalisasi dapat mengatasi kekurangan tersebut, ujar Sintayong. Bung Toel merespon pernyataan tersebut, menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap perbedaan tajam yang dibuat oleh Sintayong antara pemain lokal dan naturalisasi. Dalam kritiknya, Bung Toel menanyakan mengapa pelatih tidak mengatasi kekurangan yang disebutkannya selama 4 tahun terakhir. Sekali lagi, dia membuat perbedaan yang sangat tajam antara lokal dan naturalisasi. Saya tidak setuju. Jika Anda mengetahui kelemahan di pemain lokal, mengapa tidak mencoba mengatasi kekurangan itu selama 4 tahun ini? Ucap Bung Toel, seperti dikutip dari Sinairi YouTube Bebas Podcast ID. Bung Toel juga mengomentari pernyataan Sintayong yang mengatakan bahwa pemain lokal belum siap untuk naik level, termasuk dikutip oleh Sekjen Yunus Nusi, bahwa pemain lokal kita tidak siap naik level. Itu kan yang dikutip Sekjen Penuturan. Sintayong, pemain kita tidak siap naik level dalam artian Asia di hadapan Komisi 3 dan 10 DPR, ungkapnya. Menurut pengamat sepak bola ini, selama pengamatannya hanya Sintayong yang mendegradasikan pemain lokal dengan cara seperti ini. Saya hanya ingat, Bang, seumur-umur berkali-kali pelatih timnas Indonesia yang asing pun belum pernah membuat perbedaan itu, mendegradasikan pemain lokal itu, tutur Bung Toel. Rumor harga akuisisi PSM tembus angka 605 miliar rupiah. Industrialisasi sepak bola Indonesia berdampak meningkatnya nilai jual klub-klub di mata investor. Kabar yang sangat mencengangkan adalah rumor akuisisi yang akan dilakukan PSM Makassar. Konon dari kabar yang beredar di jagat maya, ada 2 perusahaan kakap siap mengucurkan dana untuk klub kebanggaan warga Makassar dan Sulawesi Selatan ini. Sebelum isu akuisisi tersebut, beberapa tahun terakhir PSM sempat ramai dikabarkan bakal pindah ke Banyuwangi, Jawa Timur. Namun rencana itu ada penolakan dari para pendukung PSM. Konon pula nilai jual juara Liga 1 2022-2023 itu sangat fantastis, hingga menembus angka 605 miliar rupiah. Berikut fakta sejarah yang membuat PSM Makassar layak dihargai selangit. Nilai 605 miliar pantas untuk klub sekelas PSM. Pasalnya, prestasi Joko Eja telah diakui di Indonesia sejak dulu kala, baik pada era perserikatan maupun masa profesional sekarang ini. Di zaman perserikatan, PSM bisa disejajarkan dengan klub-klub legendaris seperti PSMS, Persipura, Persija, Persib, PSIS hingga Persebaya. Makanya ketika PSM bertemu dengan salah satu tim itu, maka publik selalu menyebut sebuah laga klasik. Karena perseteruan dan rivalitas di antara mereka telah berlangsung puluhan tahun. Perjalanan prestasi dan eksistensi PSM tetap terjaga hingga BRI Liga 1 2023-2024.
Di antara 18 kontestan musim ini, PSM adalah salah satu klub yang belum pernah turun kasta alias degradasi. Begitu pula Persija dan Persib. Sementara ex-klub perserikatan seperti PSIS, Persebaya, Persik, Persis, dan Persita pernah jatuh ke kasta kedua atau ketiga sepak bola nasional. Sedangkan 10 kontestan lainnya musim ini mayoritas memulai naik Liga 1 karena promosi dari Liga 2 atau alih kepemilikan. Faktor lain yang mendongkrak nilai tawar PSM adalah regenerasi pemain. PSM Makassar adalah klub tertua yang ada di Liga 1 2023-2024. Bahkan, Ayam Jantan dari Timur, julukan lain PSM, merupakan klub tertua dan pertama yang terbentuk di Indonesia. PSM didirikan 2 November 1915. Kesuksesan sebuah klub dibuktikan berapa banyak trofi juara yang telah dikoleksi di lemari. Hingga 605 miliar rupiah sangat pantas diterima PSM. 5 negara dengan skuad termuda di Piala Asia 2023. Turnamen Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Seluruh tim termasuk Timnas Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri menuju turnamen tersebut. Lalu, negara mana saja yang memiliki skuad termuda di Piala Asia 2023? Data tersebut diambil sesuai dengan daftar skuad sementara yang ada di data Transfermarkt. 5. Timnas Jepang. Calon kuat juara Piala Asia 2023 ini ternyata memiliki skuad dengan rataan usia yang relatif muda. The Samurai Blue punya usia rata-rata 25,3 tahun dari 32 pemain yang dipanggil sejauh ini. Hal itu tentu sangat positif untuk pelatih Hajime Moriyasu. Patut dinanti seperti apa kekuatan Jepang ketika skuad dikerucutkan menjadi 23 pemain saja. 4. Timnas Vietnam. Posisi nomor 4 cukup mengejutkan, yakni Timnas Vietnam. Pelatih Philippe Troussier sejauh ini sudah menyetor 23 nama pemain yang akan dibawa ke Piala Asia 2023. Menariknya, usia rata-rata skuad Vietnam berada di angka 24,9 tahun. Patut dinanti seperti apa kiprah rival Timnas Indonesia ini di Piala Asia 2023 nanti. 3. Timnas Arab Saudi. Salah satu tim besar di Asia ini juga datang dengan skuad yang relatif muda. Mendaftarkan 24 pemain sejauh ini, rataan usia skuad The Green Falcons adalah 24,8 tahun. Hal ini tentu sangat positif untuk Arab Saudi. Anak asuh Roberto Mancini merupakan tim yang ditunggu kiprahnya di Piala Asia kali ini. 2. Timnas Tajikistan. Kesebelasan dengan rataan usia skuad termuda berikutnya adalah Timnas Tajikistan. Mendaftarkan 24 pemain sejauh ini, rataan usia skuad mereka ada di angka 24,1 tahun. Menariknya, Tajikistan merupakan satu-satunya debutan di Piala Asia 2023. Negara asal Asia Tengah itu berani menurunkan skuad yang relatif muda pada kesempatan pertamanya tampil di Piala Asia. 1. Timnas Indonesia. Skuad dengan rataan usia termuda dimiliki oleh Timnas Indonesia. Anak asuh Sinteyong memiliki rata-rata usia 23,8 tahun dari 28 pemain yang dibawa dalam pemusatan latihan di Turki. Mengandalkan pemain-pemain muda memang menjadi strategi Sinteyong sejak menukangi Timnas Indonesia pada Desember 2019. Aksi potong generasi ini cukup menuai pujian lantaran membuat masa depan skuad Garuda semakin cerah.